Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Marc Marquez memburu mahkota kemenangan di Sachsenring. Tiba di sirkuit ikonik yang merupakan teritorinya, didukung catatan impresif, taplak lagi, Marc Marquez kuat diunggulkan sebagai favorit pemenang. Unik, menarik, dan menghibur. Layout trek Sachsenring menjadikannya tempat yang tiada ada duanya dalam kalender. 7 tikungan kiri berturut-turut, menanjak dan menurun di sisi lain, cepat, tanpa henti, dan tak ada waktu untuk beristirahat. Selama bertahun-tahun, Marc Marquez, Ducati Lenovo Team, telah menjadikan Sachsenring sebagai kerajaannya. Ini benar-benar tempat berburu yang paling membahagiakannya. 8 kemenangan MotoGP simbol merek dagang beruntun dari 2013 hingga 2021 yang terakhir menandai kembalinya ke podium tertinggi usai cedera ada alasan mengapa ia jadi favorit akhir pekan ini. Menawan di Mugello, kehebatan di Assen, dan penampilan gemilang di Sachsenring? Itulah rencananya. Marc Marquez memiliki keunggulan 68 poin atas Alex Marquez, BK8 Gresini Racing MotoGP. Performa 93 di Sachsenring sangat spektakuler. Dan dengan adiknya yang cedera setelah terjatuh di Assen, ia berpeluang besar memperlebar keunggulan dalam klasemen kejuaraan. Alex sendiri harus lulus pemeriksaan medis pada Kamis 10 Juli jika ingin mengulangi raihan podium yang digenggamnya musim lalu. Mengenai rekan setim Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia menang di Sachsenring pada 2024. Tentunya, Pecco bakal berupaya keras untuk mencoba dan merebut kembali poin dalam perebutan runner-up. Tidak berada dalam 3 besar, tetapi di sana sepanjang akhir pekan, kecepatan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, tak perlu diragukan lagi. Hanya mungkin keberuntungan adalah sesuatu yang hilang darinya saat balapan sprint dan Grand Prix. 4 pole position sejauh musim ini, akankah jeripayah El Diablo terbayar di Sachsenring? Sementara itu, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, jadi berita utama di Assen atas performa mengesankannya. Bez mengamankan P2 dan mendekati posisi 4 besar klasemen. Belum pernah podium di IP Jerman pada kelas MotoGP, tetapi pastinya selalu ada yang pertama untuk segalanya. Di sisi lain, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Team, tampil kuat di Assen. Finish 8 besar untuk ke-7 kalinya secara beruntun. Hasil P7 adalah posisi terbaik El Tiburon musim lalu. Pertanyaannya, bisakah ia kembali bersaing memperebutkan podium dan melampaui Johan Zarco, Castrol Honda LCR, pada klasemen, mengingat sang pembalap Prancis yang mengincar 10 besar? Di depan mereka semua, duet Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio, hanya berjarak 3 poin. Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3, sekali lagi melaju kencang dengan meraih posisi kelima di Assen. Podium pertama bersama pabrikan Austria itu memang belum berhasil diwujudkannya. Namun, ia kini terpaut 12 poin saja dari Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing MotoGP, dalam klasemen. Sang Rookie mengalami kecelakaan saat IP Belanda, tetapi seharusnya sudah siap untuk Sachsenring. Serangkaian nasib buruk yang dialami Ai Ogura, Trackhouse MotoGP Team, setelah DNF di Assen bertepatan dengan peningkatan performa rekan setimnya, Raul Fernandez. Sebagai pembalap yang solid dalam 10 besar sejak Le Mans, 25 berharap dapat membuat peningkatan lebih di Sachsenring. Kedua pembalap dipisahkan oleh Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, yang memiliki harapan tinggi datang ke IP Jerman dan sirkuit yang disukainya. 3 KTM berada dalam 10 besar di Assen, berkat Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3. Pembalap 23 itu masih kurang dalam kecepatan 1 lap, namun layout Sachsenring yang pendek dan tajam boleh jadi menguntungkannya. Ia hanya unggul tipis dari Luca Marini, Honda HRC Castrol, tetapi rekan senegaranya ini kemungkinan akan kembali akhir pekan ini setelah cedera. Lalu, ada Joan Mir yang mengalami kecelakaan di Assen dan hasil terbaiknya di Sachsenring adalah posisi ke-7 pada debut MotoGP musim 2019 silam. Alex Rins, Monster Energy Yamaha MotoGP, beserta duo prima pramak Yamaha MotoGP, Jack Miller dan Miguel Oliveira berharap dapat meningkatkan hasil balapan untuk pabrikan Garputala. Dengan kecepatan 1 lap, ketiganya terus berupaya meningkatkan potensi dan keunggulan dalam kondisi trek berdaya cengkeram rendah. Dan usai mendulang poin perdana, Somkia Chantra, Idemitsu Honda LCR, sayangnya harus absen lantaran cedera saat latihan.
Sachsenring adalah rumah bagi MotoGP di Jerman. 2 lap terakhir, serta pertarungan ketat dari start sampai finish, telah berlangsung di lintasan sepanjang 3,671 km ini. Posisi di sirkuit bakal lebih penting dari sebelumnya, kualifikasi akan menentukan akhir pekan setiap pembalap. Di hadapan kerumunan fans Jerman dan pada pertengahan 2025, pastikan Anda tak melewatkan ronde 11. Sementara itu, Francesco Bagnaia tak masuk tandingan, Marc Marquez sudah layak masuk 5 pembalap terhebat sepanjang masa. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, disebut layak masuk dalam daftar 5 pembalap terhebat sepanjang masa. Dominasi Marc Marquez di 3 seri terakhir telah menjadi bukti keistimewaan sang rider. Pembalap berusia 32 tahun itu dinilai memiliki kecepatan dan ketenangan dalam memacu kuda besinya. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, telah memberi tempat tersendiri untuk The Baby Alien. Saya selalu mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki kecepatan, kata Marquez dikutip juara.net dari Motosan S. Dia perlu menemukan motivasi dan ketenangan, ucapnya menambahkan. Setelah seri Assen, Marquez terbukti telah melewati batasan yang diciptakan Francesco Bagnaia. Seperti diketahui, Pecco adalah penguasa Assen dalam 3 musim terakhir. Namun, dominasi itu telah dipatahkan Marquez dengan memenangi sprint dan race di MotoGP Belanda. Tardozzi pun menegaskan bahwa Marquez tidak memiliki perbandingan. Pembalap seperti Marquez tidak ada bandingannya, ucap Tardozzi. Dengan 6 gelar ditambah 1 dalam antrean, Marquez layak dinobatkan dalam daftar pembalap terhebat sepanjang masa. Pembalap seperti Marc tidak terbantahkan, ucap Marquez. Dia adalah salah satu dari 5 pembalap terhebat sepanjang masa. Marc adalah Marc Marquez, dan saat ini ia dalam performa yang luar biasa. Motornya bagus untuknya, dan kami memiliki banyak pembalap Ducati yang tangguh, jelasnya. Menurut Tardozzi, tahun ini sangatlah sulit bagi Pecco. Sebaliknya bagi Marquez, mantan rival Valentino Rossi itu punya kartu as yang tidak dimiliki Pecco. Marquez juga telah menemukan settingan motor terbaiknya bersama YP25. Sekalipun Alex Marquez kesulitan mengimbangi kakaknya tersebut. Marc juga memiliki kepala dan ketenangan untuk memanfaatkan kemampuan dan bakatnya, tutup Tardozzi. Saat ini, Marquez memuncaki klasemen MotoGP 2025. Ia mengoleksi 307 poin, terpaut 68 poin dari Alex dan 126 poin dari Pecco. Masih ada 12 seri yang harus dilakoni The Baby Alien. Apabila mampu mengamankan 10 seri beruntun, gelar juara ke-7 hampir pasti jadi milik si pembalap Spanyol. Sementara itu, isu Ducati Cup meledak lagi. Marc Marquez cuma punya 1 lawan sepadan di MotoGP 2025. Tudingan Ducati Cup kembali menggema menyusul dominasi Marc Marquez dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025 makin tak terbantahkan. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sulit untuk disaingi pabrikan lain dengan dominasinya di MotoGP 2025. Pengakuan tersebut disampaikan pembalap KTM, Pedro Acosta. Menurut Acosta, Marquez sangat sulit untuk dikejar oleh pabrikan lain. Meskipun Marco Bezzecchi telah berupaya membuktikan ketangguhan Aprilia dalam balapan terakhir di sirkuit Assen. Sekalipun oleh Yamaha yang meraih pole position di 4 seri lewat Fabio Quartararo. Marquez terbukti tak tertandingi dengan memenangi 6 dari 10 seri balapan. Pada akhirnya, sayangnya, Ducati, satu-satunya motor yang tersedia saat ini untuk mencoba melawan Marc Marquez Red, kata Pedro dikutip dari laman Motosan. Pedro Acosta memang tidak menuding secara jelas adanya Ducati Cup. Namun rider berjuluk hiu asal Mazarron ini mengklaim, hanya pembalap yang mengendarai motor Ducati lah mampu melawan Marc Marquez di lintasan. Bukan lagi mencoba memenangkan kejuaraan dunia, untuk mengimbangi Marquez harus mengendarai motor yang sama dengannya atau, paling tidak, Ducati, ucapnya menambahkan. Acosta menggambarkan persaingan pabrikan di MotoGP 2025. 4 pabrikan besar lainnya jauh tertinggal dari Ducati. Itu terlihat dari tangga klasemen pabrikan, di mana Ducati punya poin 2 hingga 4 kali lipat dari pesaingnya. Sedangkan KTM yang ditunggangi Pedro Acosta ada di urutan ketiga dengan 137 poin. Lebih buruknya lagi, pabrikan asal Austria itu belum pernah meraih podium dalam 10 seri berlalu. Yang jelas ada 4 merek yang sangat berimbang. Ada satu yang jauh lebih unggul dari yang lain, jelas Acosta. Pada akhirnya, pembalap berusia 21 tahun itu pun tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan KTM. Saya harus memiliki motor yang lebih baik dan mulai tampil baik tahun ini dan kemudian kita lihat,
Saya tidak berpikir kita harus memikirkan lebih jauh dari 2026. Saat ini saya membutuhkan motor yang lebih baik sekarang. Saya harus mengeksekusinya dengan baik sekarang dan bukan 2 tahun dari sekarang. Kami harus melanjutkan rencana, sampai akhir dan sejauh yang kami bisa, tegas pembalap kelahiran Murcia, Spanyol.